Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo Bu Astrid, apa kabar? Bu Astrid, apa kabar? Mbak Rara, apa kabar juga? Kabar baik juga. Nah, topik kita pada kali ini adalah mengenai hindari self-diagnosis melalui symptom checker. Secara definisi nih Bu Astrid, self-diagnosis ini adalah upaya mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi yang didapatkan secara mandiri, begitu ya, ketika seseorang merasa mengalami gangguan atau sakit. Kalau Ibu Astrid, bagaimana ya menyikapi fenomena self-diagnosis ini, Bu? Kalau saya langsung berhadapan sama yang bersangkutan, Ya. saya akan bilang, belum tentu benar loh, gitu ya, karena benar ada indikator yang ditampilkan ya. Mungkin dia udah melihat, sama loh, katanya di sini kalau pusing, aku ya pusing. Kalau mual, aku ya mual. Terus katanya juga dibilang kalau aku nggak percaya diri, sama kok gitu ya. Saya bilang nggak gitu. Karena sebuah diagnosa itu punya yang namanya sindrom umum atau gejala umum gitu ya Mbak Rara. Oke. Ya, dan gejala umum ini bisa sama di semua gangguan kalau kita ngomong gangguan atau di semua penyakit kalau kita ngomong penyakit. Jadi kalau kesimpulannya itu bahaya banget. Bahaya. Cuma kadang-kadang nih kita kan impulsif gitu ya, cari tahu sendiri gitu di internet. Kemudian dari info ini kita melakukan self diagnosis itu gitu. Padahal kan self diagnosis ini kalau Ibu bilang juga berbahaya karena kita sendiri nggak punya capability ya untuk mendiagnosis diri kita sendiri. Lalu gimana Bu caranya supaya kita tuh nggak, ya pasti kita gampang ya tinggal googling gitu kan. Begini. Supaya kita menghindari itu gitu. Kalau menghindari mungkin agak susah Mbak Rara. Tapi gini, kalau kita udah dapet, mending kita cek sama orang yang kita tahu ahlinya. Jadi jangan langsung dipercaya. Kalau kita langsung percaya, itu akan membuat mungkin cemas ya. Menurut diagnosa yang aku baca itu, udah aku coba bikin tesnya, bikin apanya, aku nih schizofren. Terus dia percaya kalau itu schizofren. Lalu dia jadi kepikiran, ya kenapa ya kok aku bisa schizofren, terus gimana ya, pokoknya jadi mengembangkan sendiri pikirannya. Kan kalau misalnya kita berdialog sama orang, kita kan punya batas ya, karena orang itu kan bisa memberikan kita feedback gitu ya. Kalau itu di pikiran kita sendiri Mbak Rara, siapa yang batasin gitu kan? Maka itu kan bisa kembang kemana-mana dan itu bisa justru menimbulkan gangguan yang lebih parah. Nah jadi kalau kita sudah melakukan self diagnosis ini, jangan langsung percaya. Cari orang ahli yang bisa kita rujuk. Kemudian katakan biarpun itu dia halo dok, nggak ketemu dokternya gitu ya. Tapi kita bisa chatting sama dokter itu. Tetap bisa melakukan sebuah kayak rujukan untuk melihat benarkah diagnosa yang kita baca ini menggambarkan diri kita sendiri. Jadi jangan ditelan bulat-bulat lah kasarnya. Nah ini misalnya nih Bu Astrid ya, kita terlanjur percaya ya sama informasi di internet yang mendukung self-diagnosis kita itu. Nah, dampak positif, dampak negatif yang terjadi bagi diri kita apa? Kalau positifnya sih, kalau misalnya kita berpikir terlalu serius, misalnya Mbak Rara ya, mengira atau menduga kita dapat gangguan yang serius. Ternyata dari diagnosa sendiri yang kita lakukan secara mandiri tadi, ternyata tidak seserius yang kita bayangkan. Maka kita akan lega. Kan sebetulnya salah satu rahasia dari sembuh itu adalah pada saat kita merasa bahwa oke, aku baik-baik saja gitu kan ya. Kenyamanan itu akan pelan-pelan membuat aku jadi bangkit, harga diri maupun daya tahan tubuh sehingga aku sembuh. Jadi kelebihannya kalau tadinya kita kira parah sekali, ternyata waktu kita coba diagnosis pribadi itu tidak separah yang kita bilang, itu bisa membantu kita untuk lebih menyembuhkan diri. Tapi kekurangannya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa membuat kita salah dalam memilih misalnya obatnya, terapinya ya, atau memperlakukan diri kita sendiri. Kita mestinya tidak separah itu, tapi karena kita pikir kita parah, lalu pikiran kita jadi negatif ya, kita jadi kemudian jadi malah lebih sakit. Atau kita kemudian meyakini sesuatu yang sebetulnya bukan, itu bahayanya. Berarti benar ya kata orang ya Bu Astrid, kalau pikiran itu bisa membantu memperparah penyakit kita atau justru bisa mempercepat kita sembuh gitu ya, dengan pikiran yang sehat, hati yang gembira bisa menjadi obat untuk penyakit kita begitu. Betul.